Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada kali ini sore ini sudah maghrib ya, kita bisa berjumpa kembali dalam satu tayangan mencari hadis secara online gitu ya. Jadi kita akan memanfaatkan aplikasi digital online hadis yang tersedia di internet, dan ya, alhamdulillah kita menemukan, saya paling tidak menemukan satu di antara penyedia layanan yang mungkin sudah mulai banyak ya sekarang ini, dan secara gratis kita bisa gunakan. Nah, ini saya langsung masuk di Google ya. Jadi ini adalah layar Google, dan bagi yang akan mempraktekannya silahkan diketikkan saja di sini http ya /hadith.islam./db ya, db.com. Jadi ini menggunakan URL menggunakan huruf Latin dan berbahasa Inggris ya. Jadi hadis itu kalau transliterasi Indonesia kan di sini ya TS ya. Hadis itu kan TS. Dan ya alhamdulillah sudah diserap ke dalam KBBI sehingga kita tidak perlu lagi mengetikkannya pakai TS, cukup pakai S ya. Hadis. Jadi sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kosakata bahasa Indonesia, dan ya kita tinggal menggunakannya. Enter deh. Oke, nah masuklah ke sini. Ini adalah halaman awalnya. Ini adalah halaman awal Mausu'atul Hadis. Nah, sini ya. Jadi ini ketika kita masuk ke halamannya berbahasa Arab. Ya, jadi ya seperti biasa. Prerequisite pengambil mata kuliah ulumul hadis itu ya harus lulus dulu bahasa Arab lah. Paling tidak begitu ya dalam kurikulum PTKI yang ada di negara kita ini. Oke, nah kalau kita lihat tampilannya di halaman awal ini ada al-mawadi, tema, ini ada al-kutub, karya, ini ada al-muallifin, ini penulis ya, penulis. Gitu. Oke. Penulis atau penyusun kitab lah ya, sering disebut juga musannif ya, itu seperti itu. Nah oke. Jadi kali ini saya ingin memperlihatkan bagaimana kita mencari hadis. Saya ingin kasih contoh hadis yang sangat populer ya, bahkan saya dapat hadis itu zaman saya sanawiyah ya di pondok ya, zaman saya sanawiyah di pondok. Ya alhamdulillah kebetulan saya berhasil mondok dan dapat 2 ijazah tuh. Sanawiyah dapat, SMP dapat ya. Gitu seperti itu. Hadis hadis niat ya yang populer itu. Dulu kan pakai arba'in ya, Nawawi. Ini hadis niat kita coba ketikkan. Jadi setelah dicoba itu jangan pakai kosakata niat ya. Gitu, tapi pakai kosakata lain yang relatif tidak berubah kosakatanya, gitu, yang relatif tidak berubah kosakatanya. Kita coba ketikkan di sini kapan kanat ya. Jadi kita coba aja nih ketikkan di sini kanat. Ini ya, atau kita coba perbesar ya, ada nggak? Ini ya, biar terlihat. Ini ya, biar terlihat jelas di layar. Hijratuhu
Kita coba seperti ini ya. Saya tidak akan menggunakan ilah dunia atau li dunia, karena ilah dan li itu apa? Teknis IT-nya itu berbeda. Kan gitu ya. Gitu. Jadi riwayat bil makna itu ketika sudah masuk ke dalam aplikasi IT itu menjadi juga harus hati-hati betul nanti dalam penyimpulannya. Oke, kita coba ini masuk ke nah ini ya. Oke, tuh kan ini ya, ini ada nih, ini dapat berapa ini, kita lihat ya. Jadi ternyata di muato ada ini amal bin niat wa innama limri manawa, tapi muatonya muato riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Gitu ya. Jadi ketika mohon maaf ya, ketika saya S1 itu kita kan sudah dapat kutubut tis'ah ya, kitab yang 9 itu, dan salah satunya adalah Muwatta Malik gitu. Tapi ketika kita menggunakan Mu'jamul Fahras ila Fazil Hadis, mulai kita gunakan, jadi kita berangkat atau belajar tahrij itu menggunakan usul tahriknya Mahmud Tohan ya, dan at-takhrij antari ma'rifati kalimatin yaqillu dawranuha ala al-alsinah, metode ketiga itu merujuk menggunakan al-Mu'jamul Fahras li Fazil Hadis. Kemudian itu sudah kutubut tis'ah al-masadirul asliyahnya, dan hadis niat ini tidak ada berdasarkan indeks itu dalam Muwatta Malik. Nah, ternyata setelah kita menggunakan ini kita dapat nih ada di Muwatta Malik. Oke, saya kecilkan lagi ya, biar muncul ini sesuai dengan original view-nya. Tuh. Nah, sampai sini oke, kita belum menemukan Sahih Bukhari ya, baru Muwatta Malik. Kemudian ini Ibnul Mubarak ya, ini Ibnul Jarrah, ini At-Tayalisi, Abu Dawud At-Tayalisi, Al-Humaidi. Oke. Nah, kita coba klik ini nih. Nah, ini Sahih Bukhari ya, Sahih Bukhari yang muncul. Oke. Sahih Bukhari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada di 7 tempat. Nah, ada di 7 tempat itu berdasarkan pengalaman mentahrij manual fisik buku ya. Ya, itu memang di 7 tempat itu. Nah, sekarang kita lihat, kita klik bagian Sahih Bukhari ini. Nah, dapatlah ini ya, langsung dengan para perawinya, Umar bin Khattab, ini Alqamah, di sini nama, di sini syuhrahnya, di sini rutbahnya. Umar bin Khattab sahabi, Alqamah thiqah sahabat, Muhammad bin Ibrahim thiqah sahabat, thiqah hafiz, hujjah, thiqah hafiz. Nah, ini ya, gitu. Itu. Jadi ya berapa detik barusan tuh. Kalau barusan saya tidak memberikan narasi penjelasan, 2 detik dapat itu. Ya, 2 detik itu dapat. Cepret langsung dapat. Nah, jadi inilah contoh bagaimana aplikasi online ya, digitalisasi hadis di era digital itu bisa membantu kita untuk mempercepat proses. Tetapi yang juga kita harus harus pahami bersama itu, tetap kita harus mempelajari manualnya dengan sempurna.
Karena kalau kita tidak mempelajari manualnya dengan sempurna, saya khawatir berdasarkan pengalaman di tengah jalan dalam proses pencarian itu ada kebingungan-kebingungan tersendiri ketika kita menggunakan aplikasi digital. Jadi aplikasi itu aplikasi ya. Jadi saya posisikan sebagai instrumen, saya posisikan sebagai tools. Nah itu bisa jadi manfaat atau tidak tergantung penggunanya. Nah, kan itu seperti itu ya. Jadi ini contoh. Oke. Jadi dari aspek sana dapat ya langsung, dari aspek sana dapat langsung. Nah, ini andai kita coba klik ini dapat apa nih? Ya. Oh ini. Tuh kan. Tuh. Ya, ini nama lengkap, ini syuhrahnya, ini nisbahnya, nasabnya, rutbahnya. Ya, oke, ini apa? Masa kehidupannya, meninggalnya, tahun wafat. Jadi andai andai ditemukan secara lengkap dalam kitab-kitab yang tercetak itu, dalam turas itu, berarti oleh penyusun aplikasi ini dimasukkan datanya itu. Oke, nah ini siapa? Talamiznya kita klik ya. Oke. Nah, ini kan posisi siapa ini? Al-Humaidi. Tadi kan kita klik ini ya. Berarti dan kita baca ini di Sahih Bukhari, berarti salah seorang muridnya adalah Imam Bukhari. Jadi mari kita lihat talamiznya. Kita enggak turun ke bawah nih. Ya. Terus saya coba blok deh. Ini dapat. Tuh. Roanhu itu Roan guru. Dapat ya? Mutasi lah. Itu. Oke. Dapat. Sekarang kita kembali ke sini. Oke. Ini kita klik lagi barusan talamid. Sekarang kita lihat apa ini ya suyuh ya, para gurunya. Kenapa jadi kesini? Oh, tinggal diklik. Maaf ya, lupa. Oke, kita lihat di sini dari siapa? Sufyan. Ya. Dari Sufyan. Sufyan ini yang mana nih? Sufyan bin Uyainah, bukan Sufyan Ats-Tsauri ya. Nah, ini Sufyan. Ini oke. Sin. Nah, ini. Ya. Nih, ini yang atas Ats-Tsauri ya, yang atas Ats-Tsauri. Nah ini, gitu ya. Jadi ya sekedar bernostalgia. Zaman saya kuliah dulu itu kan 35 jilid itu kan disimpan di depan ya. Bahkan mungkin dulu bukan yang edisi yang 35 jilid, yang 22, yang Darul Fikr. Itu ya, yang Darul Fikr itu, dan tidak ada di internet, tidak ada di tidak ada di Waqfiyah. Oke, tidak ada di Waqfiyah. Yang 22 jilid itu tidak ada di Waqfiyah. Yang Darul Fikr itu sampai sekarang tidak ada edisi Waqfiyahnya. Yang ada itu yang 35 jilid. Jadi saya dulu, saya baru ingat sekarang menggunakan yang 22 jilid itu, yang Darul Fikr, yang biru itunya covernya itu biru. Oke. Jadi seperti itu. Dan ya ini sekali buka untuk kebutuhan tertentu dapat nih kayak begini ya. Oke. Berikutnya kita lihat innamal a'malu binniyat. Ini kan amalnya jama', niatnya jama'. Di nomor hadis 1 ya. Wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini yang menarik nih. Ya. Tuh.
Jadi tidak ada di nomor urut 1 teks man kana hijratuhu ilallah wa rasulih. Ya, ini faktanya begini di Sahih Bukhari. Oke. Ya, sekarang kita lihat di posisi kedua. Ini posisi pertama nomor urut 1. Posisi kedua nomor urut 53. Oh, jadi ini penomorannya tersendiri ya. Geser-geser satu lah gitu ya. Nah, tapi kalau geser satu di awal, mungkin di tempat berikutnya bisa jadi geser 5, bisa jadi geser 10 ya. Itu seperti itu. Sekarang kita lihat di nomor urut 53 ini posisi kedua. Oke. Nah, ini yang nomor urut 2. Ini. Oke. Ini ya Abdullah bin Maslamah dan seterusnya ya. Oke, al-amal bin niat. Amalnya zaman niatnya mufrad. Yang tadi ini amalnya zaman niatnya jamak. Ini yang begini kan dalam ulumul hadis riwayat bil makna ya. Yang begini ini dalam ulumul hadis riwayat bil makna. Oke. Tapi kalau kita ketikkan di awal tadi di sini nih ya, kita ketikkan nomor urut 1 al-a'mal bin niat, ini nggak akan mengkemot yang nomor urut 53. Karena di nomor urut 53 niatnya mufrad. Gitu ya. Itu seperti itu. Itu ya. Oke, dan seterusnya sampai tadi nggak bahas lagi lah ya. Oke, sampai nomor urut 7. Nomor urut 7, nomor di kitab Sahih Bukhari-nya 6467. Gitu. Nah, sekarang ini ada yang menarik nih. Ini nomor urut 3634. Oke, kita coba buka ya. Nah, al-a'mal bin niyah, faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha. Nah, ini. Ya. Nih. Jadi ila dunya dulu, awi muratin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Tuh. Jadi paling tidak dari 7 tempat ini di Sahih Bukhari, variasinya ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Amalnya zaman niatnya mufrad, ada hijratuhu ilallah wa rasulihnya, ada yang seperti ini, amalnya zaman niatnya jamak, tidak ada ilallah wa rasulihnya. Tuh. Oke. Sampai sini dulu ya. Itu ini ilustrasi atau ini bukti fakta bahwa seperti inilah aplikasi membantu kita dalam melakukan penelitian ya. Dan ini hari ini kita menyebutnya atau memasukkannya dalam era digital. Jadi era digital itu disruption, kadang orang menyebutnya disruption, lagi-lagi interchangeable ya, 4.0, Internet of Things, Artificial Intelligence kalau untuk lebih ke wilayah sains terapannya, robotika ya, itu seperti itu. Nah, jadi ya seperti inilah kita bisa terbantu dengan cepat. Yang ketika, mohon maaf, mungkin diantara kita ada yang sempat belajar tahrij secara manual menghadirkan kitab-kitab itu, dan yang 35 jilid itu Tahzibul Kamal itu kan tidak bisa jadi gini, pengalaman ujian itu tetap harus seorang ya. Jadi tidak bisa yang 35 jilid dipakai oleh 3 orang gitu. Ya, bisa aja sih, cuman nggak apa ya, penggunanya menjadi tidak nyaman ketika misalkan jilid yang sama dibutuhkan oleh lebih dari seorang itu. Jadi zaman ujian saya
kita mungkin ada yang masih menggunakan manual itu, ya seperti itu, kita dihadapkan dan disaksikan oleh dosen kita. Dulu itu kan begitu ya, disaksikan oleh dosen kita disuruh dikasih hadis, tahrijnya terserah mau menggunakan cara yang mana. Seingat saya dulu saya menggunakan metode ketiga, ya, karena itu kutubut tis'ah ya, al-kutubut tis'ah itu at-takhrij an tariqi ma'rifati kalimatin yaqillu dawrunuha ala al-sinah min ayyi juz'in min matnil hadis. Itu redaksinya Mahmud Tohan dalam Usulut Takhrij wa Dirasah Hasanid, itu redaksinya seperti itu. Dan ya kita seperti melakukan demo bagaimana takhrij itu dilakukan, dan dosen kita, guru kita itu ada di hadapan kita. Setelah ini dapat mungkin ya sempat lihat dulu Bulughul Maram. Di Bulughul Maram kita menemukan, oh ini Rawahul Bukhari wa Muslim, ya Rawahul Arba'ah, Rawahul Khamsah, kan bisa begitu ya. Itu seperti itu. Dan tolong buktikan gimana caranya. Kan seperti itu. Jadi selesai dari sini pindah ke kitab berikutnya, ke kelompok kitab berikutnya. Itu selesai dari kelompok kitab berikutnya, kitab indeks itu ke Masadir Asliyah, dari Masadir Asliyah ke kitab Rijal. Dari kitab Rijal ketahuan dulu waktu S1 kan kita nggak sempat dalam analisis matan ya. Jadi tidak sempat dalam analisis matan waktu di S1. Ya setelah sanadnya sahih ya sudah. Itu jadi kalau sekarang pakai KKNI itu CP atau LO-nya selesai di situ. Ya itu sekedar berbagi pengalaman ya, sekedar berbagi pengalaman seperti itu. Dan tentu saja aplikasi-aplikasi lain ya sangat mungkin masih banyak yang bertebaran di internet ya, dan itu bisa kita gunakan. Nah, yang harus diperhatikan betul apabila kita menggunakan data dari aplikasi itu, apakah datanya itu betul-betul free, open source atau tidak. Kalau free berarti kita bisa gunakan, tapi kalau tidak mohon pastikan dulu aspek legalnya. Terkait dengan hak kekayaan intelektual itu mohon perhatikan dulu aspek legalnya. Nah, sering muncul pertanyaan apakah di Waqfiyah itu semuanya wakaf? Ya kalau lihat namanya iya. Tapi saya masih menemukan di Waqfiyah ada, tapi di Google Books juga ada. Dan di Google Books itu ada harganya. Itu seperti itu. Jadi itulah faktanya. Itulah faktanya. Oke, jadi aspek hukumnya kita bisa bertanya nanti ke para ahli hukum terkait dengan hak-hak kekayaan intelektual itu. Tetap semangat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fi sabilil haq, nasminallah wa tunqarib wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.